Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan nge-breakdown dan ngejelasin nih ya full detail lengkap untuk episode ke-6 dari What If season kedua yang berjudul What If Kahori Reshape the World. Wow, ini adalah episode keren banget ya teman-teman. Setelah kemarin episodenya Captain Carter versus Hydra Stomper, itu juga keren banget ya. Apalagi si Kahori ini adalah hero original MCU khusus representasi Native American atau suku Indian gitu ya teman-teman. Pokoknya ini keren banget sih episode Kahori Reshape the World ini ya. Kahori merupakan representasi dari suku Indian Mohawk. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Jangan lupa juga follow official account TikTok Jokastoy dan Instagram Jokastoy. Nonton juga ya breakdown aku untuk episode-episode lainnya dari series animasi What If season kedua di Disney Plus Hotstar. Oke teman-teman semuanya, langsung aja ya kita bahas full Easter egg dan penjelasan detail alur cerita dari episode ke-6 What If season kedua, What If Kahori Reshape the World. Here we go. Oke, episode ke-6 dari Kahori Reshape the World ini dibuka dengan opening Ragnarok yang terjadi di Asgard ya teman-teman. Dimana kalau versi semesta utama MCU, Odin itu mempercayakan Tesseract ke planet bumi, tepatnya di sebuah perkumpulan atau cult di sebuah desa Tonsberg di Norwegia. Tapi di semestanya Kahori, Surtur itu datang lebih awal. Ragnarok terjadi lebih awal bahkan sebelum Odin menyerahkan Tesseract ke planet bumi ya. Kalau di MCU kan itu diserahkan tahun 1409, baru deh ditemukan oleh si Red Skull itu ya di film Captain America First Avenger. Tapi di semestanya Kahori itu semua belum terjadi ya. Ragnarok datang lebih cepat, bahkan Odin pun mati ya mempertahankan Asgard dengan menjadikan Tesseract itu sebagai shield atau pelindungnya ketika Surtur menusukkan pedangnya ke jantung Asgard. Asgard pun hancur, namun Tesseract itu selamat. Tesseract pun melintasi luar angkasa dan jatuh ke planet bumi, tepatnya di sebuah suku Mohawk, tempatnya si Kahori itu ya, membentuk sebuah danau yang bercahaya Tesseract. Episode ke-6 What If ini full ya menggunakan bahasa suku Indian, bahasa Mohawk tempat sukunya si Kahori itu, bersama dengan bahasa Spanyol juga ya teman-teman. Jadi memang respect banget dengan budaya suku Indian. Terlihat di pagi hari Kahori sudah sangat semangat ya, sedang bermain berlari-lari dengan temannya Wahta. Terlihat banget di sini Kahori adalah seorang gadis yang memiliki semangat, kerja keras, dan pastinya jiwa petualangan dan adventure itu ya guys. Ia mengajak Wahta ke sebuah danau yang dilarang oleh para tetua suku Mohawk untuk didekati, karena itu merupakan danau terkutuk, danau terlarang. Setiap orang hilang masuk ke danau itu. Kahori berkata bahwa danau itu mengandung kekuatan yang besar, the great powers, yang cukup untuk membawa mereka ke dunia langit atau the sky world. Sky world ini merupakan rujukan ya ke sebuah dimensi atau realm dewa-dewi suku Indian ya, dewa-dewi Native American, yaitu sky world, yaitu Gizigong. Gizigong ini berarti sky atau langit ya dalam bahasa suku Indian Ojibwe. Di komik Marvel, Gizigong atau dunia langit Sky World itu merupakan dimensi tempat berdiamnya dewa-dewi suku Indian, yaitu The Money Dog. Kahori berkata seharusnya danau itu membawa perdamaian, namun karena orang berebut akan kekuatannya, sehingga danau itu dijuluki danau terkutuk dan terlarang untuk ditekati. Sesampai di danau, Kahori dan Wahta hanya melihat danau biasa aja, karena mereka melihat danau yang berbeda ya, atau bukan ini danau yang dimaksud itu. Terdengar suara tembakan dan asap nih. Ternyata sukunya Kahori, wilayah mereka sedang dihancurkan dan diserang ya oleh penjajah dari Eropa, bangsa Spanyol. Wahta dan Kahori dikejar-kejar oleh penjajah ya, yang mendepaki mereka dengan pistol. Akhirnya mereka malah masuk ke sebuah gua yang ternyata itulah danau yang dimaksud ya, danau bercahaya biru, cahaya Tesseract. Mereka langsung bersembunyi karena mereka juga dikejar sampai menuju danau terlarang ini. Wahta pun diserang oleh para penjajah itu. Kahori hendak menyelamatkannya, malah tertembak di bagian punggungnya. Ia pun terjatuh dan tenggelam ke dalam danau, dan secara tiba-tiba Tesseract membuka sebuah portal yang menyerap Kahori serta beberapa air juga ya, dan menteleportasikannya ke sebuah dimensi atau dunia baru gitu. Akibat kejadian ini Kahori seperti mendapatkan kekuatan gitu ya teman-teman. Akibat kejadian ini ia seperti mendapatkan kekuatan. Ia pun disambut oleh
Ahtarax, orang dari suku Indian sana, berkata selamat datang di dunia langit atau welcome to Sky World. Ini ya merupakan rujukannya dimensi Sky World atau dimensi langit Gizigong, tempat dewa-dewi suku Native American, suku Indian, yaitu The Money Dog. Uatu the Watcher pun bercerita bahwa setelah kehancuran Asgard, destruction of Asgard di Ragnarok, Tesseract pun melintasi luar angkasa dan menjalani kehidupan kedua ya, jatuh ke planet bumi dan mempengaruhi nih tatanan dari leluhurnya si Kahori ini, suku Indian Mohawk itu ya teman-teman. Tesseract pun terbelah menjadi dua sehingga mengungkap nih kekuatan sesungguhnya dari Space Stone, salah satu Infinity Stone itu sendiri yang sangat hebat kekuatannya. Bukan hanya bisa teleportasi membuka portal aja ya. Akibat hal itu, leluhur dan nenek moyang dari Kahori dan serta keturunan dari sukunya, suku Indian itu selalu dianugerahi kekuatan Tesseract ya, melewati air atau danau itu. Jadi harus melewati air atau danau itu ya. Orang-orang ini bisa mendapatkan kekuatan khusus orang-orang suku Indian. Kahori pun siuman ya dari pingsannya ketika baru sampai di dunia Sky World ini. Ahtarax menjelaskan kepada Kahori bahwa mereka semua juga melewati portal Tesseract tersebut dan mendapatkan kekuatan dari buah atau kristal itu ya teman-teman, yang mereka konsumsi setiap harinya, mengandung roh dari Tesseract itu ya. Air, tanah, tanaman mereka bisa mengendalikannya. Ketika mereka memakan buah Tesseract, itu memberikan mereka sebuah kekuatan ya. Bahkan mereka bisa mengendalikan air juga, pengobatan dan sebagainya. Jadi di sini betul-betul membuka pikiran kita semua ya, bahwa kekuatan Tesseract atau Space Stone itu bisa sangat hebat ya, memberikan kekuatan kepada suku Indian ini ya. Gak cuma bisa membuka portal aja, banyak banget kekuatan yang bisa diberikan, sama seperti memberi kekuatan kepada Carol Danvers, Captain Marvel, ketika terpapar dari ledakan Tesseract. Ahtarax berkata sebenarnya danau itu bukan danau terlarang, itu danau yang membuka portal mengirim mereka semua ke tempat Sky World ini dan sekaligus memberikan mereka kekuatan tanpa batas Tesseract. Orang-orang salah ngerti gitu ya teman-teman, tapi ya mereka nggak bisa kembali lagi. Jadi seolah-olah mereka mati ditelan oleh danau itu. Kahori pun sadar sebenarnya ini semua aman-aman aja dan dia pengen kembali ke kampung halamannya, sukunya, wilayahnya. Teman-temannya sedang diserang ya oleh penjajah dari Spanyol itu. Kahori pun berlari menuju portal tempat ia terjatuh ya, portal Tesseract. Ahtarax berkata kepada Kahori, kita tidak bisa kembali, kita dipilih untuk berada di dunia ini ya, tidak menua, tidak mati. Namun Kahori menolak hal itu. Ia ingin menyelamatkan sukunya. Jadi memang dimensi atau dunia Sky World ini sangat bagus dan sangat indah ya teman-teman. Tanaman-tanamannya, kekuatannya, bahkan tanaman dan tumbuhannya itu dipenuhi oleh keramik-keramik. Di tempatnya suku Kahori, seorang penakluk dan juga penjajah dari Spanyol, Rodrigo Alfonso Gonzalo, membakar dan membunuh ya wilayahnya dan sukunya Kahori. Jahat banget. Dengan jahatnya ia berkata, penjajah datang ke tempat suku Kahori itu untuk mencuri air mancur awet muda atau the Fountain of the Youth atas perintah dari Queen Isabella of the Spain. Ratu Isabella ini memang memimpin ya di kerajaan Spanyol pada waktu itu, era tahun 1465-an gitu ya teman-teman. Tapi seluruh suku ini bungkam dan tidak mau memberitahukan di mana letak danau Tesseract itu kepada si penjajah. Komandan pun marah dan hendak menembak salah satu wanita di sana, dihentikan oleh anak buahnya yang ternyata sudah menemukan ya lokasi tempat dari danau Tesseract itu. Kahori berusaha untuk memanjat sebuah pohon yang besar sehingga ia bisa menggapai portal Tesseract yang terbuka di atas langit, di atas udara itu ya. Ahtarax mengajarkan kepada Kahori untuk mengendalikan kekuatan Tesseract yang sudah merasuki roh di badannya, membuat Kahori memiliki kekuatan tanpa batas. Kahori pun bisa melompat dengan mudahnya, mengendalikan benda-benda mati seperti telekinetik dan berusaha menyusun sebuah tangga menuju si portal itu ya teman-teman, namun selalu gagal. Wah gila, keren banget ya Tesseract ini ya, bisa memberikan banyak kekuatan, variasi kekuatan kepada Kahori dan suku Indian lainnya. Selalu gagal, Kahori pun berkata bahwa ini bukanlah surga, melainkan sebuah penjara karena ia tidak bisa bertemu dengan sukunya. Trompet pun dibunyikan ya, tanda bahwa the hunt time itu sudah datang atau masa untuk berburu. Jadi semua suku yang ada di dunia Sky World ini memiliki waktu tersendiri untuk memburu buah berbentuk kristal biru yang bisa dimakan dan berisi roh serta kekuatan dari ancestor atau leluhur suku Indian ya guys. Buah-buah ini harus diburu nih karena buahnya itu tertancap di duri-duri atas bagian dari seekor monster berbentuk badak yang sangat besar ini ya, yang dikejar-kejar oleh Kahori, Ahtarax dan suku lainnya.
Kahori pun sedikit terhibur ya melihat mereka kejar-kejaran dengan badak yang besar ini. Tanpa disadari, Kahori menggunakan kekuatan Tesseract-nya dan bisa melaju dengan sangat cepat ya, berlari sangat kencang seperti The Flash ya teman-teman. Dia jadi speedster. Wah, gila, keren banget ya. Ini si Kahori bisa mendapatkan variasi kekuatan dari Tesseract yang berbeda-beda ya teman-teman. Berlari sangat cepat seperti Quicksilver dan Eternal Makari. Keren banget ya. Kahori berlari dan mengendalikan kekuatannya. Ia mengalahkan sekawanan badak itu, berada tepat di depannya dan mengalahi Atarax dan suku lainnya. Kahori langsung menggunakan kekuatannya untuk mengangkat badan salah satu badak dan mengambil semua buah kristalnya itu ya, dengan sangat cepat menggunakan kekuatannya. Gila ya, baru aja datang si Kahori ini namun bisa menguasai kekuatan dengan sangat cepat. Ketika dihitung dan di-compare dengan orang lainnya, ternyata buah atau kristal Kahori itu lebih banyak ya teman-teman. Keren banget sih. Semua pun bersorak-sorai ya dengan kehebatannya si Kahori ini. Jadi memang beda ya teman-teman. Ada sebuah kolaborasi kekuatan ya antara roh spirit kekuatan bangsa suku Indian Mohawk Orenda dengan kekuatan Tesseract atau Space Stone itu, sehingga bisa menciptakan kekuatan seperti ini yang kita lihat di episode What If Kahori Reshaped the World ini. Jadi ini memang bener-bener kreatif banget ya ceritanya dan out of the box, aku suka banget. Kalau dalam mitologi dan budaya Orenda itu adalah spiritual energy of the environment. Jadi ini adalah energi spiritual dari lingkungan, dari alam yang langsung bisa orang-orang rasakan dan suku Indian itu rasakan di dalam badan mereka ya. Langsung merasuki roh spirit dari masing-masing mereka. Karena yang mendapatkan kolaborasi kekuatan energi spirit dengan Tesseract ini adalah orang-orang suku Indiannya si Kahori Mohawk ini yang memang berada di sebuah wilayah Haudenosaunee. The Haudenosaunee itu adalah sebutan ya bagi beberapa suku Indian yang memang berpengaruh dan sebagai tiang pembentuk dari masyarakat baru di Amerika, The Longhouse gitu ya teman-teman. Kembali ke tempat sukunya Kahori di real world. Di sini commander atau komandan bersama dengan penjajah orang Spanyol lainnya sudah datang ke Danau Tesseract itu ya, menyuruh beberapa bawahannya untuk masuk ke kolam, namun mereka satu persatu menghilang karena memang terserap portal Tesseract. Dipikir oleh si komandan bahwa mereka itu mati ya. Mereka segera pergi dari danau itu. Namun beberapa prajurit itu terteleportasi ke Skyworld, tempatnya si Kahori dan suku lainnya, mulai menyerang mereka dengan pistol dan menembakin mereka. Untungnya si Kahori ini sadar dan langsung menghentikan mereka ya teman-teman. Kahori sangat marah banget dengan para penjajah ini ya, menghentikan peluru mereka dan menghancurkan pistol mereka. Nah, kemarahan dan amarah Kahori yang sangat besar itu mempengaruhi dirinya mendapatkan kekuatan dari Tesseract sangat besar sekali, mempengaruhi alam sekitarnya, mempengaruhi pohon, mempengaruhi angin, bahkan bisa mengendalikan tanaman atau akar-akar pohon yang mengikat dan mencekik para penjajah itu ya teman-teman. Namun segera disadarkan oleh Atarax. Amarah dan kesedihan Kahori bertambah ketika ia melihat kalungnya Wahta, teman kecil yang ia sangat sayangi itu ya, dan marah kepada Atarax dan suku lainnya karena meninggalkan teman-teman suku lainnya itu dibiarkan dijajah dan hidup menderita gitu ya, sedangkan mereka bersenang-senang di dunia Skyworld. Kahori berkata, kalian sudah terlalu lama jauh dari tulang leluhur kalian dan melupakan orang-orang lainnya, hanya sibuk dengan kesenangan kalian saja. Padahal rakyat, keluarga dan yang lainnya itu menderita di dunia yang lain, yaitu di the real world itu ya teman-teman. Kahori tidak mau berdiam diri saja di Skyworld atau dunia ini. Ia ingin membantu semua bangsanya dan seluruh keluarga yang sangat ia cintai. Ia pun menarik portal Tesseract yang berada di langit agar jatuh ke daratan sehingga bisa menteleportasikan mereka semua ke the real world untuk berperang melawan para penjajah dari bangsa Spanyol itu ya guys. Tidak ada yang mau mengikuti Kahori, termasuk Atarax, karena mereka tidak suka perang. Mereka berdalih mereka lebih suka hidup di sini. Kahori pun muncul dari danau lengkap dengan matanya yang glowing atau mata yang bersinar itu ya, bersinar warna biru. Menggunakan kekuatan speedsternya, berlari dengan sangat kencang untuk menyelamatkan sukunya. Namun yang ia lihat hanyalah tempat rumahnya yang sudah dibakar dan dihabisi oleh para penjajah Spanyol. Para orang-orang Spanyol ini hendak pergi dengan kapal ya, membawa dan menculik semua orang-orang suku Indian agar ikut bersama mereka. Namun Kahori segera menyelamatkan ya, menggunakan kekuatannya itu menyerang seluruh tentara dari bangsa Spanyol ini ya guys. Ia menghentikan peluru tembakan, bahkan ia kewalahan ya menghentikan meriam yang menembakinya, puluhan meriam, hingga ia pun tidak kuasa dan terkena tembakan meriam, membuatnya kehilangan kekuatan dan kesadaran gitu. Hampir ia dibunuh oleh komandan. Ternyata Atarax dan suku lainnya yang sudah mendapatkan kekuatan itu membantu Kahori untuk mengusir para
para penjajah ya, membuat Kahori percaya bahwa suku atau keluarganya atau orang-orang bangsanya itu memiliki masa depan yang cerah. Mereka akhirnya mengusir para penjajah bangsa Spanyol dan menghancurkan kapal-kapal mereka semua ya. Tapi di sini terlihat bahwa mereka semua mati dibunuh ya teman-teman. Para penjajah ini tidak ada yang bisa selamat. Kahori membunuh dengan tangannya sendiri si komandan penjajah itu dan menyelamatkan Wahta ya guys. Dan akhirnya Queen Isabella itu kebingungan kenapa orang-orang yang ia kirim ke wilayah suku Kahori ini tidak pernah kembali. Terlihat Ratu Isabella ini adalah pemimpin yang diktator ya, pemimpin zolim gitu ya teman-teman. Portal Tesseract pun terbuka. Kahori, Atahrax dan yang lainnya pun sampai di hadapan Ratu untuk memperingatkannya jangan mengganggu mereka lagi dan membawa perdamaian. Awalnya Ratu Isabella ini sangat sombong, namun akhirnya ia tunduk terhadap kekuatannya Kahori dan suku Mohawk untuk tidak mengganggu mereka lagi dan mengganggu tempat tinggal mereka. Seketika portal lain pun terbuka ya teman-teman. Keluar dari sana Strange Supreme atau Doctor Strange versi Guardian of the Multiverse. Wah gila banget ya. Ia berkata sudah lama Strange Supreme ini mencari Kahori di berbagai universe. Wah gila keren banget ya. Ini akan merajut setiap konflik yang akan terjadi ketika ending nanti Multiversal War. Pastinya ya teman-teman, kumpulan dari berbagai hero dari berbagai semesta. Akhirnya episode ke-6 dari What If season kedua, What If Kahori Reshape the World pun berakhir ya teman-teman. Wah gila sih, so far ini episode paling terbaik ya. Setelah kemarin kita dikasih episode terbaik juga Captain Carter Fight Hydra Stomper, dan ini akhirnya dapat juga kita episode terbaik ya teman-teman. Wah gila, keren banget ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya penjelasan dari aku untuk episode ke-6 What If ini. Kalau ada pertanyaan boleh banget diskusi kolom komentar. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.